Potats, coba dada dulu biar kelihatan semuanya aktif. Aduh, keren banget nih. Meskipun udah lama kita nggak ketemu secara langsung ya, ketemu virtual gini pasti akan bisa sedikit melepas kangen, melepas rindu ya. Apalagi Potats nih hubungannya sangat erat setiap anggotanya ya, apalagi dengan anak-anaknya. Oh ya, sebelum saya buka, sebelum kita mulai, jangan lupa mungkin yang ada videonya yang masih belum tampil wajahnya silakan ditampilkan supaya kita bisa saling melihat siapa yang ada, siapa yang udah ada, gitu ya, dan bisa saling melihat dan melepas kangen. Kemudian namanya jangan lupa diganti, namanya jangan sampai masih pakai nama gadgetnya, jangan sampai masih pakai nama device-nya, misalnya Samsung atau apa gitu. Jadi ganti nama yang sesuai ya. Baik, selamat malam semuanya, sahabat Potats. Senang sekali bisa bertemu kembali seperti tadi saya sudah sampaikan. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menjadi moderator pada acara malam hari ini. Acara hari ini sangat istimewa ya, karena kita akan membahas suatu hal yang berhubungan dengan kesehatan dari anak-anak tercinta kita. Kita tahu bersama bahwa anak-anak tercinta kita ini adalah anak-anak istimewa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang sangat istimewa. Ya, jadi kita bangga di sini bahwa telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, membesarkan, mencintai, menyayangi anak-anak Down syndrome. Oke. Sebelum kita mulai, acara ini juga sebenarnya sehubungan dengan acara ulang tahun Potats ya yang ke-17. Jadi Potats ini dibangun ya, didirikan ya dari tahun 28 Juli 2003 sampai sekarang 27 pas 17 tahun. Jadi selamat ulang tahun buat Potats. Selamat ulang tahun buat pengurusnya juga yang hebat-hebat. Itu thumbs up, 2 jempol, 4 jempol kalau bisa naik buat pengurusnya yang selalu semangat, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, apalagi kalau lagi nggak ada COVID dan sebagainya, itu setiap saat banyak banget kegiatannya, segala macam hebat banget para pengurus Potats. Saya pribadi salut gitu ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, tata tertib. Nah, semuanya harus ada tata tertibnya tadi yang sudah saya sampaikan di depan ya. Fotonya harus nongol, kemudian namanya, kemudian jangan lupa matikan mikrofon saat webinar berlangsung supaya kita semua bisa mendengar apa yang disampaikan dan paparan oleh narasumber. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan, nanti kita akan pasti kasih sesi khusus untuk pertanyaan. Jadi, sahabat Potat bisa langsung angkat tangan aja, raise hand, tapi di situ ada sebetulnya ada ikonnya untuk memberikan raise hand ya, di sebelah kanan itu ada icon, tinggal dipencet nanti keluar gambar tangannya. Kemudian tunggu sampai moderator nanti menyebutkan namanya. Jadi mudah-mudahan moderatornya nggak bingung nih kalau yang nanya banyak banget, jadi liar nih. Kalau bahasa Sunda liar katanya gitu, nyari-nyari mana nih yang udah nanya duluan. Nggak apa-apa, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan yang masuk nanti semuanya bisa kita jawab. Kemudian peserta hanya dapat mengajukan satu pertanyaan. Karena saya lihat banyak banget ini pesertanya sahabat Potats, mudah-mudahan semuanya antusias untuk bertanya dan juga mudah-mudahan narsumnya juga bisa menjawab gitu ya, nggak capek. Kemudian untuk info selain pertanyaan bisa chat host Zoom secara private, dan yang paling penting dan sudah pasti kita sudah sama-sama dewasa, harap adab dalam webinar tetap dijaga. Ya, itu aja. Jangan lupa. Sebelum saya mulai, ada baiknya mungkin saya memperkenalkan diri. Saya juga adalah salah satu orang tua daripada anak Down syndrome. Anak saya Bagas Atila Dwiono, dia udah 13 tahun. Sekarang sekolah di Asi Budi, udah naik kelas 6 SD. Kemudian Bagas sangat aktif,
di Potas, berbagai macam kegiatan diikutin, dan ini adalah salah satu manfaat yang dirasakan sangat baik untuk mengikuti Yayasan Potas ini. Terima kasih Potas sudah banyak memberikan yang banyak dah pokoknya buat perkembangan Bagas, dan juga saya yakin anak-anak daripada sahabat Potas yang lainnya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, narasumber kita pada malam hari ini sangat istimewa. Istimewa yaitu dia adalah seorang spesialis THT. Sesuai dengan judulnya daripada seminar hari ini adalah gangguan telinga pada penyandang Down syndrome. Nah, gangguan telinga pada penyandang Down syndrome, ya. Jadi kita mungkin sama-sama ketahui bahwa beberapa anak-anak tercinta kita ada yang mengalami gangguan Down syndrome, baik itu dari pendengarannya, mungkin ada kurang mendengar atau apa, nanti silahkan ditanyakan ya di acara ini. Baik, sahabat Potats, seperti sudah sampaikan di awal, saya akan memperkenalkan narasumbernya. Ya, beliau ini adalah S1 daripada Universitas Yarsi Jakarta, angkatan 97, dan juga spesialis THT, ambil spesialis THT di Universitas Padjadjaran Bandung di tahun 2011, dan saat ini beliau halo, apa itu? Saat ini beliau berdinas di Rumah Sakit Dustira Cimahi, Jawa Barat. Nah, untuk itu kami perkenalkan Dr. Evi Safila, SPTHTKL. Nah, itu adalah narasumber kita pada malam hari ini. Oke, sebelum saya lupa, karena hari ini dalam rangka ulang tahun Potats, ada baiknya kita berdoa dan mendoakan, memberikan selamat kepada Potats. Ya. Hari ini sudah 17 tahun Potats berdiri, membersamai keluarga yang memiliki anak dengan Down syndrome dengan segala warna ceritanya. Semoga Potats semakin bertumbuh, bisa memberdayakan orang tua anak dengan Down syndrome agar selalu bersemangat untuk membantu tumbuh kembang anak spesialnya secara maksimal, sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri, bahkan bisa berprestasi sehingga dapat diterima masyarakat luas. Karena anak dengan sindroma Down memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Wah, betul banget. Selamat ulang tahun Potats. Baik, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita sudah memberikan kenalan ke Dr. Evi, Dr. Evi Safila. Ya, mana Dr. Evi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Evi. Terima kasih sudah bergabung, sudah mau memenuhi undangan dari Potas untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pengetahuan bagi orang tua di sini, sahabat Potas di sini tentang masalah-masalah pada gangguan telinga pada penyandang Down syndrome. Gimana Dr. Evi? Terima kasih Ayah Bagas. Terima kasih juga ini nih ibu-ibu super, ibu-ibu pengurus sudah undang ke sini. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi bermanfaat. Amin, amin. Pasti bermanfaat. Ya. Ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi karena waktu kita juga tentunya terbatas ya. Ini juga udah jam 7-an. Saya yakin Dr. Evi pasti punya sesuatu hal yang ingin disampaikan yang sehubungan dengan topik kita pada pagi hari ini. Malam hari ini, sorry. Oke, silakan Dr. Evi. Oke. Assalamualaikum. Suaranya jelas nggak? Waalaikumsalam. Jelas banget. Ya, assalamualaikum. Ini mama super, mama semua atau ada ayah super juga ya? Ada pasti. Iya, terus buat Ayah Bagas, ibu-ibu pengurus, terima kasih saya sudah diundang di sini. Malam ini kita cerita-cerita sedikit ya tentang gangguan telinga pada adik-adik ya. Langsung mulai nih Ayah Bagas ya. Ya, langsung mulai. Karena waktu kita terbatas, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, oke. Jadi gangguan telinga pada penyandang Down syndrome. Slide lanjut. Nah, kita cerita dulu nih masalah pendengaran. Iya, jadi, silakan.
kalau pendengaran itu, jadi kan suara masuk nih lewat liang telinga, lewat cuping telinga. Tetapi sebenarnya yang buat mendengar itu bukan si liang telinga sama si cuping telinga ini nih. Jadi suara lewat, terus yang di ujung yang biru itu ada gendang telinga. Gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Nanti tulang pendengaran itu akan bergetar ke rumah siput. Kalau zaman dulu sebutnya rumah siput. Nah, di rumah siput ini ada seperti rambut halus, ya betul, rumah keong. Rambut halus itu yang nanti berubah listriknya menjadi nanti dikirim ke otak. Oh, itu suara mama lagi manggil gitu. Nah, secara garis besarnya nih pendengaran itu gangguannya ada 2 macam. Ada 3 macam. Ada gangguan dengar konduktif. Kalau konduktif itu salurannya yang bermasalah dari ujung telinga warna ungu itu sampai ke warna hijau. Misalnya gara-gara ada kotoran, misalnya gara-gara pilek itu kan ke bawah salurannya ke telinga tuh. Nah, nanti kita lebih lanjut kalau tentang semua masalahnya. Nah, itu disebut gangguan konduktif atau ada satu lagi gangguan sensori neural. Nah, kalau sensori neural salurannya tidak bermasalah, suara yang lewat tidak bermasalah, yang warna ungu, warna hijau ke bawah itu nggak bermasalah, tapi yang bermasalah mesinnya, si rumah siput. Si rumah siputnya yang bermasalah. Nah, atau campuran kedua-duanya. Boleh slide? Nah, jadi kenapa kalau adik-adik spesial kita khususkan nih untuk masalah gangguan dengarnya? Karena memang terus terang kita banyak dapat dokter-dokter THT sering dapat pasien adik-adik dari ADS juga karena pada adik-adik kan anatominya sedikit ada seperti bentuk wajahnya, ada kraniofasialnya berbeda, lebih sempit, liang telinganya lebih sempit, kemudian saluran yang tadi yang warna ungu itu aliran dari telinga ke hidungnya biasanya lebih pendek dan lebih mendatar. Nah, kemudian ada urusannya juga sama di belakang hidungnya kan ada amandel. Nah, biasanya pada adik-adik ADS juga amandelnya rada membesar. Kemudian yang di belakang hidungnya bentukannya lebih sempit. Nah, itu yang sering membuat jadi ada masalah. Nanti masalah apa aja akan kita ceritakan selanjutnya. Ya, slide. Nah, jadi faktor-faktor ini nih yang jadi membuat masalah di telinga tengahnya, kemudian jadi lebih mudah terjadi infeksi telinga, kemudian yaitu tadi yang disebutkan liang telinganya cenderung bentukannya lebih sempit karena bentuk wajahnya, kemudian ada kemungkinan lebih mudah terjadinya tumpukan kotoran telinga karena tadi yang ukuran liangnya gitu. Oke, slide. Slide next. Nah, ini nih beberapa masalah yang mungkin bisa terjadi. Ada kotoran telinga atau biasa disebut serumen, terus otitis media. Otitis media itu infeksi pada telinga tengah. Kemudian ada glue ear, terus ada gangguan dengar yang tadi di bagian mesinnya. Nah, nanti ini kita ceritakan masing-masing nih ya. Oke, slide. Nah, ini ngeri banget nih kotoran telinganya. Sebenarnya kotoran telinga itu bukan penjahat gitu. Kotoran telinga itu bukan kelainan sebenarnya, bukan penyakit. Sunatullahnya kita memang menghasilkan kotoran telinga supaya binatang tidak masuk karena ada bau yang khas dari kotoran telinga itu. Kemudian kotoran telinga itu timbul dari, kan kita ganti kulit nih, kayak di tangan, di badan kita ganti kulit, kulitnya mengelupas, kita mandi, terbuang. Nah, begitupun di telinga, kita ganti kulit, harusnya pada saat kita mengunyah dengan baik dan benar, seimbang kanan kiri gerakan rahang kita, kulit yang tadi lepas itu dia akan keluar pada saat kita mengunyah. Nah, tetapi kembali lagi ke yang tadi anatomi awal diceritakan, pada adik-adik Down syndrome, liang telinganya lebih sempit. Jadi akibatnya kotoran yang menumpuk itu
jadi keluarnya tidak semudah yang harusnya gitu. Tapi sebenarnya dia tidak masalah kotoran telinga ini, cuman kalau dia sudah menutup seperti ini kan suara yang lewat jadinya terganggu. Jadi dia tidak ada kerusakan, tidak ada penyakit, tetapi suaranya jadi berkurang gara-gara aliran untuk lewat suaranya tersumbat. Kemudian kalau kotorannya makin banyak, makin padat, akibatnya jadi menekan ke liang telinga, itu memang bikin agak nyeri juga. Slide. Nah, seperti ini. Sebenarnya yang menghasilkan kotoran telinga itu hanya sepertiga dari bagian depan. Nah, jadi kalau kita membersihkan dengan cotton bud, kan ada juga nih mamah-mamah yang sangat rajin nih, tiap habis mandi pakai cotton bud, tiap habis mandi pakai cotton bud. Bukannya bersih ke depan, malahan makin kedorong ke dalam, makin kedorong, akibatnya malah makin padat. Kalau makin padat malah lebih susah mengeluarkannya. Nah, jadi ada penumpukannya itu beda-beda tiap orang. Ada orang yang misalnya karena dia gerakan makan sayur, makan buahnya bagus, jadi rahangnya gerakannya bagus, terus kotorannya keluar sendiri tanpa sadar pada saat dia mengunyah, biasanya dia nggak akan menumpuk. Bertahun-tahun pun dia nggak akan menumpuk gitu. Tapi ada juga yang memang perputaran kuritnya lebih cepat. Ada yang 3 bulan sekali udah penuh, 3 bulan sekali udah penuh. Nah, kalau memang sudah penuh, slide. Jangan pakai cotton bud. Kalau memang penuh dan padat, kalau memang padat sekali sampai susah, ya sebaiknya sih berkala saja dibersihkan ke dokter THT. Biasanya kalau kita ngebersihkannya itu dispuling pakai air. Jadi dibersihkan, dispuling pakai air dan nyaman. Biasanya banyak teman-teman adik-adik DS juga yang rutin berkala dibersihkan telinga di kami. Kebetulan kami juga sering melakukan BBT, bersih-bersih telinga, pada teman-teman potats yang di Bandung, di Cimahi. Beberapa kali kita pernah kerjasama sama teman-teman potats di Bandung untuk bersih-bersih telinga waktu itu. Nah, jadi kalau memang ada kotoran telinga, kalau memang kelihatan menumpuk, biasanya anaknya rasa tidak nyaman. Tidak nyaman mungkin karena ada yang menyumbat gitu, tidak nyaman, dan kalau dilihat memang penuh, tidak usah dipaksa untuk dibersihkan dengan cotton bud, apalagi dengan kait, pakai yang kayak apalah itulah, kayak kail gitu, apa dari besi atau yang ada lampunya, enggak usah ya. Jadi kalau kotoran telinga kalau memang padat ya sudah, kita bersihkan di dokter THT. Tetapi sebaiknya untuk mencegah dia menumpuk banyak, anak-anak suruh makan serat. Jadi makan serat, makan sayur, buah, gerakan seimbang kanan kiri. Kadang kan ada orang yang tipenya suka makannya sebelah aja nih ya, karena kebiasaan atau karena giginya bolong, jadi dia ngunyahnya hanya sebelah aja. Akibatnya yang sebelah sini gerakannya kurang bagus, biasanya serumennya lebih banyak numpuk di tempat yang tidak bergerak. Jadi kalau untuk kotoran telinga, paling pencegahannya itu tadi, makan sayur dan buah yang cukup, gerakan makan kanan kiri, terus nggak usah sering pakai cotton bud, karena biasanya dari sisa cotton bud itu, serat-serat cotton bud ikut menumpuk di liang telinga, malah ikut memperbanyak kotoran, dan si cotton bud itu malah mendorong dan bikin kotorannya makin padat. Jadi itu tadi, kalau untuk kotoran, makan sayur kanan kiri, makan sayur, makan buah, rahang gerakan kanan kiri, dan kalau memang padat tidak bisa diapa-apakan, bawa ke dokter THT. Itu untuk masalah kita yang pertama nih, yang serumen. Banyak serumen ini. Kalau memang banyak, ke dokter THT saja, nanti kita bersihkan. Atau kalau misalnya kita juga suka kok diundang, misalnya teman-teman potats ada acara dikumpulkan, adik-adiknya banyak, diundang beberapa dokter THT, kita datang untuk namanya BBT, bersih-bersih telinga. Ya, slide. Nah, tadi udah selesai nih tentang kotoran telinga, serumen. Masalah lain yang suka mengganggu itu glue ear. Glue ear itu seperti tadi yang di slide pertama sudah kita ceritakan, ada gangguan dengar konduktif atau gangguan dengar salurannya. Jadi
Kalau pada anak-anak, kan mukanya lebih pendek tuh kalau anak-anak ya, beda kalau kita orang dewasa kan muka lebih panjang nih. Jadi seperti yang gambar merah itu, saluran antara hidung ke telinga lebih mendatar. Jadi kalau misalnya ada cairan di telinga, dia tidak gampang naik cairan di hidung tidak gampang naik ke telinga. Beda dengan anak-anak, karena salurannya datar, ada pilek, ingus, infeksi di hidung, lebih gampang menumpuk cairannya ke telinga. Nah, apalagi tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa pada teman-teman DS ini wajahnya lebih cenderung lebih rendah, kemudian bagian di belakang hidungnya lebih sempit, namanya dinding nasofaring. Nah, biasanya di dinding nasofaringnya lebih sempit, akibatnya cairan lebih banyak menumpuk di belakang telinga. Slide. Nah, ini, jadi gambarnya kayak gini nih. Harusnya, ini kan ke bawah nih saluran ke hidung. Harusnya ini kosong, jadi ada saluran antara hidung dan telinga. Ini bawahnya, di bawah ini harusnya kosong. Jadi kalau seimbang tekanannya antara telinga luar dan telinga dalam. Jadi kalau kita mendengar, suaranya nyaring dipantulkan oleh si gendang telinga. Nah, sementara kalau misalnya terjadi penumpukan cairan di belakang telinga gara-gara pilek-pilek lama tadi, akhirnya cairannya jadi numpuk di belakang telinga. Rasanya itu kayak kita habis naik pesawat. Mendem, suaranya mendem. Suara kita keras, suara orang yang kedengar dari luar tuh kecil. Kayak mendem, kayak kita habis atau naik bis ke Lembang gitu. Telinga kayaknya rasanya mendem. Nah, kalau glue ear ini cairannya numpuknya lama. Jadi gara-gara tadi dari hidung cairannya numpuk aja di situ. Akibatnya kita tidak seperti kita mendengar biasa ini, tidak nyaring gitu suaranya, tidak ada pantulan antara telinga luar dan telinga tengah. Jadi orang yang berbicara seolah-olah suaranya sendiri keras, tapi suara yang bicara dari luar kecil. Jadi kayak gitu aja rasanya, kayak kita habis naik pesawat, kayak mendem. Nah, kalau kondisi seperti ini, biasanya anaknya tidak nyaman, rasa tersumbat. Nah, ini lama biasanya kalau glue ear ini berlanjut, lama berlanjut. Cairannya netap aja di situ. Akibatnya dia tetap masih bisa mendengar, tapi pendengarannya jadi lebih berkurang. Jadi kalau ciri-cirinya itu, anak itu kalau dipanggil, hah gitu. Udah makan belum? Hah? Mandi dulu. Hah? Gitu. Dia dengar tapi mendem apa yang disampaikan oleh orang tuanya itu. Hah? Kalau misalnya anak-anak kita lihat kok telinganya kayaknya bersih, nggak ada yang menutupi di liangnya, tapi kok dipanggil hahaha aja ditanya, haha. Nah, kemungkinan ini cairannya letaknya di belakang telinga. Slide. Nah, jadi seperti ini nih kalau kita lihat dari luar dengan otoskop oleh dokter THT, dari luarnya bersih, tidak ada kotoran, tetapi ternyata cairannya letaknya di bagian belakang telinganya. Jadi kalau kita lihat di gendang telinganya itu seperti ada bubble, ada cairan yang numpuk di dalam situ. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalau masih awal-awal, biasanya kita masih mengobatinya lewat hidung. Jadi misalnya dengan dikasih dekongestan. Dekongestan itu untuk pelapang. Supaya ingus yang dari situ, cairan yang dari situ keluar ke hidung. Jadi dikasih mungkin semprot hidung atau obat pilek yang mengandung pelapang pelega hidung. Tapi kalau misalnya udah diberi dekongestan, tidak ada perubahan, cairannya masih menumpuk di bagian telinga tengah, gangguan pendengaran. Kalau gangguan pendengaran kan tidak nyaman ya jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa telinga rasa mampet itu nggak nyaman rasanya gitu. Ngomong teh haha gitu. Nah, kembali lagi kita lihat lagi si fokus utamanya apa. Kalau memang cairannya menumpuk karena memang ada amandel yang besar di belakang hidung, biasanya amandelnya kita perbaiki. Slide. Nah, tetapi kalau udah semua jalan, udah dicoba kasih dekongestan, udah dicoba kasih semprot hidung, biasanya oleh dokter telinganya nanti akan dilakukan tes timpanometri namanya.
misalnya udah yang dari hidungnya sudah dilapangkan tapi cairannya masih numpuk di sana, mungkin jalan terakhirnya adalah dibuat lubang kecil, dikasih pipa di lubang itu supaya cairan yang ada di dalam gendang telinga itu keluar. Nah, kalau cairannya keluar, telinganya ngeplong, antara telinga luar dan telinga dalamnya, jadi tekanannya jadi seimbang. Nah, dia akan nyaring lagi, mendengar suara akan kembali normal. Nah, itu kalau gluir. Ya, nah tadi kita udah dua nih masalahnya, kotoran telinga, terus cairan di bagian telinga tengah atau gluir, kemudian slide. Nah, berikutnya yang mungkin terjadi itu otitis media akut nih, kalau bahasa bahasa Jermannya itu conge. Slide. Nah, otitis media akut ini sama kurang lebih seperti gluir tadi, tetapi kalau gluir tadi itu jangka panjang. Jadi cairannya numpuknya lama di situ udah, tapi dia tidak terinfeksi. Nah, bedanya kalau otitis media akut ini dia terinfeksi. Biasanya pada anak-anak yang pilek. Nah, kembali lagi disampaikan, kalau anak-anak itu wajahnya lebih rendah, lebih pendek daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa lebih, jadi kalau kita pilek pun dia tidak segampang itu dia sampai menyebabkan cairannya tertumpuk di telinga. Tapi kalau anak-anak karena rata, begitu dia pilek, apalagi kan anak-anak buang ingusnya nggak kayak kita. Kalau kita mungkin udah bisa buang ingus. Kalau anak-anak kan dia nggak dibuang tapi gini. Nah, itu yang membuat ingusnya naik ke situ. Nah, slide. Jadi telinganya penuh dengan cairan. Nah, ini biasanya pada batuk pilek yang tidak diobati. Daya tahan tubuh rendah. Jadi gampang sebentar pilek. Terus, nah ini nih buat bapak-bapak, nggak usah merokok. Ya, bapak-bapak ya terutama ya. Jangan merokok, karena kalau ini memang betul ada penelitiannya, pada anak-anak yang orang tuanya merokok, mereka untuk kemungkinan terjadi otitis media lebih tinggi. Kemudian tidak mendapat ASI, karena anak yang tidak mendapat ASI daya tahan lebih rendah, lebih gampang pilek, lebih gampang untuk terjadi otitis media tadi. Slide. Nah, ini jadi kalau saluran tuba namanya, saluran tuba. Jadi kalau pada anak-anak itu saluran tubanya lebih rata. Nah, kalau orang dewasa itu lebih meninggi. Makanya kenapa anak-anak gampang sekali untuk terjadi infeksi telinga tengah tadi. Slide. Nah, kalau tadi yang gluir tadi, yang cairan di telinga tengah gluir tadi, dia lama biasanya tidak nyeri. Tetapi kalau otitis media akut ini dia nyeri banget, terutama pada saat malam sama bangun tidur, karena si cairan yang dari dalam itu menekan ke gendang telinga. Nah, itu dia nyeri, telinganya sakit, terus rasanya kayak tersumbat kalau mendengar, kayak kembali tadi kayak habis naik pesawat, atau kayak kita habis naik bis dari puncak atau dari Lembang gitu. Nah, lama-lama kalau tidak diobatin, ingusnya, batuk pileknya nggak diobatin, ingusnya tambah numpuk, akhirnya pecah ke gendang telinganya. Jadi dia keluar ke bawah nggak bisa, akhirnya dia keluar ke gendang. Nah, kalau udah keluar ke gendang, itu yang keluar ke telinga, yang bau-bau hijau-hijau itu yang namanya conge. Nah, jadi kalau batuk pilek, nah kembali lagi tadi kita sampaikan bahwa pada anak-anak Down syndrome ini mukanya lebih pendek, tubanya lebih rata, nasofaringnya lebih sempit, kemungkinan untuk menjadi otitis medianya sangat besar gitu, karena dari bentukan anatominya tadi. Jadi jangan sampai batuk pilek. Berarti pencegahannya adalah jangan batuk pilek. Berarti jangan batuk pilek, bapaknya jangan merokok, anaknya harus ASI dari kecil gitu. Jangan sampai udah otitis media akut terus sampai pecah keluar cairan. Nah, kalau udah pecah gendangnya, nanti setiap dia pilek congean,
Setiap dia pilek, ingusnya keluar lagi cairan. Kalau udah pecah gendang, gendang itu susah nutup. Enggak kayak kalau kulit. Kalau kulit ini kita robek, kena pisau, 4 hari, 5 hari dia udah rapet lagi. Tapi kalau gendang, kalau udah bolong 4 hari, 4 bulan, belum tentu 4 tahun nutup lagi. Jadi nggak pengen lah sampai terjadi gendang bolong. Jadi kalau baru nyampe otitis media akut aja, biasanya kalau udah nyeri banget itu merasa keluhan telinganya nyeri banget itu udah dikit lagi mau pecah tuh. Jadi jangan sampai. Pokoknya batuk pilek buru-buru berobat. Slide. Nah, ini awal-awalnya nih, gambar gendang telinga nih. Jadi gendang telinganya, awalnya ada cairan yang dari ingus tadi. Dari hidung, cairannya numpuk, makin lama, akhirnya gendangnya bengkak. Kalau kayak balon tuh, wah gitu. Nah, ini udah yang gambar tengah-tengah atas itu, udah membengkak, dikit lagi, akhirnya pecah. Nah, jangan sampai pecah. Kalau udah pecah, udah bolong. Nah, kalau udah bolong itu yang tadi jadinya keconge. Slide. Nah, jadi kalau lagi batuk pilek atau segala macam, segera ke dokter THT. Jangan nunggu sampai keluar cairan baru ke dokter THT. Kalau udah keluar cairan mah berarti udah bolong. Jadi awal-awal aja, masih pilek udah ke dokter. Gitu. Slide. Nah, kalau ya itu tadi ke dokter untuk supaya jangan sampai radang ke telinganya. Terus kemudian jaga kebersihan karena kalau anak karena kurang bersih batuk pilek. Ada misalnya bapaknya pulang dari kantor, mungkin tadi ketemu siapa langsung cium-cium anak langsung di rumah. Tapi kalau sekarang kan karena ada corona ya sifat itu mungkin udah hilang ya. Jadi kita pulang mau udah ganti baju, udah buka masker, sekarang udah terbiasa ya pakai masker. Kalau mungkin waktu dulu nggak pakai masker, pulang kantor langsung ketemu sama anak, langsung aduh nggak tahu ini pipi dari mana, bibir dari mana, langsung ketemu anak. Kitanya sih nggak batuk pilek, anaknya batuk pilek. Nah, kalau keluar cairan, kalau memang sudah sampai terjadi bolong, berarti jangan berenang, tapi ya jangan sampai bolong ya. Terus ya kalau ada apa dikasih obat ya diminum dengan teratur. Slide. Nah, misalnya si congean tadi tidak diobati, akibatnya kan bolong permanen nih. Nah, kalau bolong permanen ini, jadi setiap dia masuk air, normalnya kan kita itu punya gendang telinga. Kalau kita mandi, berenang, wudhu, keramas, cairan itu nggak masuk ke dalam karena ada gendang telinga yang melindungi. Nah, tetapi kalau gendangnya udah bolong, akibatnya kalau kita masuk air, atau berenang atau mandi airnya masuk ke dalam karena bolong tadi. Nah, masuk ke dalam akibatnya infeksi congean lagi. Nanti udah diobatin bolongnya masih ada nih, masih tetap bolong. Berenang lagi, air masuk lagi, infeksi lagi, congean lagi. Terus udah diobatin, udah sembuh, pilek lagi, congean lagi ya. Congean berulang nanti bisa infeksinya kemana-mana. Bisa infeksinya sampai ke otak karena sebelahan kan, tetanggaan antara telinga tengah sama otak. Terus bisa juga terjadi infeksi pada labirin, itu jadinya sering pusing berputar, infeksi pada otak, atau infeksi pada tulang belakang pendengaran. Tapi ini mah jangan sampai lah, pokoknya jangan sampai terjadi infeksinya jauh-jauh, pokoknya masih akut aja udah diobatin. Ya, slide. Nah, ini kalau udah bolong nih, kalau gendangnya udah bolong permanen tuh. Nah, kalau udah bolong kayak gini mah udah nggak bisa di apa-apain ya. Dia paling kalau mau ditambal, bikin gendangan baru, dioperasi, dibuat gendang telinga baru gitu. Nah, jadi jangan sampai gara-gara pilek dibiarin nggak diobatin, akibatnya infeksi ke telinga tengah gitu. Slide. Nah, tadi kan kita bicara tentang gangguan dengar yang hantaran, jadi suaranya, jadi masih main di telinga luar kita tadi teh, masih di luar sampai ke tengah, masih salurannya tersumbat karena kotoran, tersumbat karena ada cairan di belakang telinga, tersumbat karena ada infeksi otitis media itu tadi, suara
ikut terganggu, suara yang masuk jadinya terganggu. Nah, kalau yang tadi lebih ringan sebenarnya, bisa kita obatin. Ada kotoran telinga, bisa kita bersihkan. Ada cairan di telinga tengah, ya kita keringkan harapannya. Atau ada infeksi di telinga, kita obatin. Nah, itu kalau salurannya yang bermasalah. Nah, kalau yang bermasalah adalah alat pendengarannya, nah ini baru lebih serius ya, lebih mengkhawatirkan gitu. Nah, kalau makanya disebut dengan sensory neural hearing loss, yaitu gangguan dengar yang rusak adalah mesinnya. Jadi kalau kayak mobilnya mah bagus, rodanya bagus, kapnya bagus, nggak ada bonyok, tapi mobilnya nggak bisa jalan karena emang mesinnya rusak gitu. Nah, sensory neural hearing loss ini bisa berjenjang-jenjang juga, bergrade-grade gitu. Ada derajat-derajatnya, kayak kita gangguan penglihatan kan, misalnya ada -1, -2, -3, sampai -10, sampai tebel banget kacamatanya. Nah, gangguan dengar sensori neural juga gitu, ada derajatnya. Ada derajat ringan. Kalau derajat ringan itu biasanya dia masih di 30 desibel. Ya, kalau derajat ringan itu mungkin orang bisik-bisik dia nggak dengar. Bisik-bisik dia nggak dengar. Tapi orang teriak-teriak dia dengar. Jadi harus agak keras. Nah, kalau misalnya derajat sedang, orang ngomong biasa udah nggak kedengeran, harus teriak-teriak. Nah, seperti itu. Nah, kalau pada anak-anak dengan Down syndrome ini, kemungkinan untuk terjadinya gangguan dengar sensori neural itu lebih besar. Ada beberapa penelitian yang saya baca. Jadi kalau sensori neural itu yang rusak itu adalah yang tadi disebut sama Bapak Bagas, Ayah Bagas, itu yang kayak rumah keong. Nah, jadi yang rusaknya rumah keongnya itu. Jadi kalau kayak mobil itu mesinnya lah. Nah, kerusakannya bisa terjadi dari lahir, jadi sejak lahir memang fungsi pendengarannya sudah menurun, atau seiring perkembangan usia baru dia makin menurun, fungsi pendengarannya juga ada. Ya, slide. Nah, ini apa? Karena letaknya di telinga tengah, jadi kita untuk tahu itu kerusakannya kan rada susah. Beda kalau tadi ada infeksi, anak-anaknya biasanya ngeluh, sakit segala macam. Tapi kalau penurunan pendengaran, mungkin anak-anak mungkin nggak terlalu menyampaikan, mungkin dia nggak cerita atau nggak bilang karena merasa tidak nyeri, tidak sakit, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk anak-anak, kita sarankan sebenarnya ini bukan hanya pada anak-anak Down syndrome aja. Kalau dari WHO itu semua anak yang lahir itu harusnya dites pendengaran. Cuman mungkin di Indonesia belum menerapkan, mungkin karena terkait biaya. Jadi kalau kita di rumah sakit ditawarkan saja kepada orang tua yang anaknya baru lahir. Tetapi kalau dari WHO sarannya semua anak, ada atau tidak faktor resiko. Misalnya kalau faktor resiko itu tadi ya, misalnya pada ibu yang hamilnya ada masalah, mungkin pernah perdarahan waktu hamil, atau pernah riwayat tokso, atau mungkin pada persalinannya lama, atau sesudah lahir dia sempat kuning, atau sempat dirawat di ICU, atau ada sindrom-sindrom yang lain. Nah, itu baru dilakukan pemeriksaan pendengaran pada saat lahir. Tetapi harusnya semua bayi yang lahir harus dilakukan tes pendengaran, karena tes pendengaran itu tidak sulit, hanya meletakkan alat doang di sini, jadi nggak sakit pakai ditusuk atau apa, hanya begini, hitungan 1 menit udah langsung keluar hasilnya. Nah, kalau khusus untuk adik-adik DS, walaupun udah dewasa, dari slide kita tetap sarankan per 5 tahun dilakukan tes pendengaran, ada atau tidak ada keluhan, walaupun mungkin dari kecilnya sudah bagus pendengarannya, tidak ada keluhan, tetapi tidak ada salahnya disarankan untuk setiap 5 tahun sekali dilakukan tes pendengaran, karena
yaitu tadi dikhawatirkan fungsinya yang menurun itu tidak semuanya hanya 30%, tetapi kan tes pendengarannya tidak berbahaya, tidak invasif, bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Jadi ada baiknya dilakukan secara berkala 5 tahun sekali. Slide. Nah, kalau pada anak-anak yang memang fungsi pendengarannya menurun, kalau tadi kembali lagi, kalau fungsi pendengarannya yang menurun adalah alirannya, konduktifnya diobatin sesuai dengan tadi penyebabnya. Tetapi kalau menurunnya sensori neural, yang tadi kita bahas terakhir, kalau yang menurunnya adalah sensori neural, memang sejauh ini kita tidak bisa diobati kecuali pakai alat bantu. Sama seperti mata, misalnya matanya minus maupun dikasih obat minum, dikasih obat tetes, nggak bisa, paling pakai kacamata. Nah, sama. Pada gangguan dengar sensori neural juga begitu, disarankan pakai alat bantu dengar. Nah, seperti itu, Papa Bagas. Ya, Masya Allah. Penjelasannya jelas banget, Dokter Evi. Alhamdulillah. Jelas banget penjelasannya, kemudian sangat komprehensif ya, pakai gambar apa segala macam. Semoga sahabat Potat juga bisa melihat gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi baik dalam kondisi normal maupun ada beberapa gangguan gitu ya, Dok ya. Juga misalnya pada anak-anak tercinta kita, anak-anak ADS gitu ya. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan tuh, gimana sih Dok sebenarnya cara bersihin telinga yang benar sih kalau nggak usah ke dokter misalnya gitu. Kalau nggak pakai katanya kan tadi kan nggak boleh tuh ya, sangat nggak boleh kan pakai cotton buds atau ada yang colokannya gitu. Tapi kalau misalnya buat hari-hari itu bersihinnya gimana Dok kira-kira? Itu sebenarnya kalau hari-hari tidak usah dibersihkan karena kembali lagi, saya ini mungkin udah 5 tahun gak pernah dikorek-korek, nggak mampet. Nah, kembali lagi kalau dia makannya bagus, mengunyahnya, gerakan rahangnya bagus, kotoran itu dia akan keluar sendiri. Kalaupun ada minyak, kotoran itu sengaja ada supaya binatang nggak mau masuk. Tapi kan nggak enak juga kalau misalnya di liang-liangnya. Nah, kalau misalnya di pinggir-pinggirnya seperti ini, mangga silahkan. Itu pun jangan panjang-panjang. Misalnya kalau cotton bud, ini jangan sampai sepanjang ini cotton bud masuk. Cukup ujungnya saja, luarnya saja. Kita mau membersihkan kuning-kuning supaya nggak enak nih kalau kuning-kuning sampai keluar-keluar, ya enggak. Ya luarnya saja, sudah. Tidak usah sampai masuk sampai ke dalam, nggak usah setiap hari habis mandi dibersihin, nggak usah. Saya dari anak saya lahir sampai sekarang belum pernah saya korek telinganya. Jadi ada ibu-ibu yang memang setiap habis mandi sini bersihin dulu, nggak usah. Kalau misalnya memang telinganya masuk air gitu, telinga itu ada gendang, kalau ada air masuk dia akan keluar sendiri. Kalaupun nggak keluar nanti juga paling 1,5 hari dia udah kering, nggak akan menetap di situ terus jadi bikin kolam, enggak. Jadi ngapain gitu, tenang aja, nanti keluar sendiri. Iya. Jadi emang nggak usah dibersihin ya, itu sih kayaknya ibunya aja tuh yang gatel pengen ngebersihin gitu ya, pengen kelihatannya bersih. Padahal jangan-jangan kupingnya ibunya sendiri nggak pernah dibersihin gitu ya. Saya cotton bud di rumah cuma buat anak saya coret-coret aja, tapi nggak pernah beli cotton bud. Iya. Kemudian kira-kira kalau misalnya anak-anak Down syndrome tuh apakah harus tes pendengaran sih Dok? Tes pendengaran sebaiknya iya. Oh gitu. Sebenarnya semua anak-anak itu sejak lahir tuh harus tes pendengaran semuanya, baik yang ada kendala ataupun tidak. Sebenarnya semua anak harus tes pendengaran gitu. Nah, apalagi tadi disampaikan pada teman-teman Down syndrome, kemungkinan enggak banyak sih, enggak semuanya pasti 100% akan mengalami gangguan dengar, enggak. Dari literatur yang saya baca itu ada sekitar 30% yang akan
mungkin dapat mengalami. Jadi makanya kalau misalnya sekarang mungkin dia udah pendengarannya biasa kok, bicara bagus, tidak ada salahnya rutin per 5 tahun sekali dites. Tesnya juga tidak sulit kok, hanya seperti pakai headset gitu, terus nanti anaknya ada suara masuk, dia akan kalau dia pencet atau dia tepuk tangan bahwa dia mendengar suara itu. Paling setengah jam, 10 menit udah selesai bisa. Jadi tidak invasif, jadi nggak ada ruginya. Kalau adik-adik dilakukan tes pendengaran berkala. Iya. Jadi nggak ada ciri-ciri khusus ya dok, misalnya apa namanya, kok kelihatannya anak ini udah pendengarannya udah berkurang nih kalau dipanggil atau apa, nggak terlalu mendengar, kayak tadi disampaikan sama dokter gitu ya? Betul. Biasanya orang tuanya curiganya dari situ. Iya, betul. Saya kok kalau nonton TV kok kenceng banget dok volumenya gitu, sampai penuh gitu. Atau dipanggil, hah gitu. Hah gitu. Minta Iya. ngomong. Nah itu biasanya orang tua curiganya dari sana. Karena kalau gangguan dengar mereka biasanya nggak komplain. Kalau yang karena tidak nyeri apa, cuman pas diajak ngobrol aja jadi hah gitu. Nah kalau banyak hahnya tes aja, periksa. Iya. Oke. Nah, sahabat Potats, tadi kita sudah melihat dan mendengar langsung penjelasan dari Dokter Evi. Saya yakin sahabat Potats pasti punya banyak pertanyaan. Nah, ini mungkin ada beberapa yang sudah masuk. Ini saya lihat langsung bisa nih. Ya. Dari Bapak Muri Harum ya, Ibu Muri ya. Tapi sebelum ke situ ada pertanyaan yang udah resen tuh dari Dini Rafif ya. Pertanyaannya apa tuh Mbak Dini, coba? Enggak. Mbak Dini Rafif mana? Hostnya? Hai. Halo. Halo, Mbak Dini silahkan. Mbak Dini mana tadi katanya sudah resen? Oke, enggak kita lewat dulu. Yang kedua ada Pak Arif. Pak Arif. Halo. Tadi mana resen? Pak Arif, silakan. Nggak bisa sih. Ya, halo, selamat malam. Malam. Ya, malam. Malam Bu Dokter. Maaf ini pakai nama suami. Iya. Oke. Saya dengan Bunda Dini juga, tapi bukan Dini Rafif, Dini Rizky nama adik saya, anak Down syndrome saya. Iya. Gini dok, tadi kan dibilangin ya sebenarnya nggak perlu membersihkan telinga hari-hari gitu kan. Tapi kalau memang sudah terlanjur kita lihat bukan terlanjur ya, ternyata memang ada kotoran. Terus saat-saat kayak gini nih kan kita mau ke dokter, ke rumah sakit kan agak riskan gitu ya dok ya, terutama untuk anak Down syndrome kita gitu. Misalnya udah kotorannya tuh udah banyak banget gitu, udah penuh misalnya gitu. Bisa nggak sih dok menggunakan, saya pernah dengar bisa menggunakan suatu cairan gitu, cairan untuk mengeluarkan itu kotoran gitu kan. Nah apakah ada cairan yang boleh digunakan untuk hari-hari yang memang aman gitu di masa pandemi ini, yang supaya tidak harus ke dokter yang ngeluarin seperti itu gitu. Itu aja sih dok, makasih ya dok. Makasih pertanyaannya Bu Dini, Mbak Dini. Jadi kita ada obat namanya, kalau generiknya itu soda gliserin, kalau bermereknya Forumen. Memang kalau kotoran telinga yang keras, kita resepin dulu Forumen, jadi ditetesin dulu sampai 3 hari, sampai si kotorannya lembek. Si Forumen atau soda gliserin ini kerjanya bukan untuk infeksi, bukan untuk sakit telinga, hanya membuat kotoran telinga yang keras menjadi lunak. Tetapi sesudah kotorannya lunak, dia tetap ada di dalam situ. Jadi tetap harus ke dokter THT untuk dispuling namanya. Jadi berarti sesudah kita pakai obat tetes, dibiarkan dia akan keluar sendiri. Enggak. Apalagi kalau kotorannya banyak dan padat, dia jadi lembek. Jadi seperti berminyak. Kan tadi keras tuh, kayak yang digambar kita tadi keras, padat. Dikasih obat tetes, dia jadi lembek seperti, lebih lembek lah konsistensinya. Supaya pada saat kita menspuling,
lebih mudah. Jadi anaknya tidak sakit karena kotorannya yang keras dan menggesek liang telinga. Jadi intinya mah memang tetap harus dispuling kalau memang banyak. Nah, kalau COVID gini gimana? Sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya lebih nyaman pergi ke rumah sakit atau ke klinik daripada ke mall atau ke pasar. Beneran. Kalau saya ke rumah sakit, ke klinik, semua orang di rumah sakit harus pakai masker. Nggak pakai masker nggak boleh masuk. Harus cuci tangan. Kemudian harus social distancing. Jadi lebih aman. Sementara kalau saya misalnya ke pasar, nggak ada yang periksa mau pakai masker atau nggak ada yang nyuruh cuci tangan. Kalau ke pasar tradisional atau ke mall, nggak ada yang nyuruh social distancing. Tetapi kalau misalnya ragu, lebih aman lagi ke klinik, ke dokter yang praktek pribadi, karena biasanya enggak seramai rumah sakit. Kalau misalnya khawatir. Nah, kalau jadi si cairan pelunak itu hanya melunakkan. Sesudah dilunakkan tetap harus dispuling karena dia nggak bisa keluar sendiri. Paling yang keluar pun hanya ujung-ujungnya aja. Nah, tetapi di dalamnya itu biasanya merongkol keras itu kalau banyak. Gitu. Kalau emang udah banyak banget ya daripada ditahan disimpan-simpan nggak jadi emas. Iya betul, Mas. Kalau jadi emas congenya dikumpulin tuh, Dok ya. Oke, Dok, ya kita lanjut juga untuk lihat di chat room nih. Sekarang kita gantian ke chat room dulu biar adil ya. Di chat room ini ada dari mungkin dokter juga bisa sekalian lihat yang dari Paling saya lihat Muri Harum nih yang masuk pertama kali tadi nih ya. Sahabat Potats Muri Harum, Dok mau tanya, nah mungkin dokter bisa membaca karena terlalu panjang nih kalau saya bacain. Silakan Dok dibaca coba. Ya, infeksi telinga tengah. Mungkin sama ternyata setelah biopsi berapa tahun? Oke, ya Ibu Muri ya. Muri Nah, ya, sahabat Potats Muri. Infeksi telinga tengah mungkin seperti yang tadi sudah kita sampaikan tadi di depan. Infeksi telinga tengah itu ada infeksi akut seperti tadi ada cairan. Mungkin waktu itu disarankan untuk operasi mengeluarkan cairan tadi. Saya juga tidak terlalu pasti cairannya. Mungkin. Nah, terus tadi disebutkan oleh Ibu, kemudian pada saat diperiksa ulang ternyata cairannya sudah keluar. Mungkin obatnya cukup efektif. Tadinya mungkin udah penuh banget cairannya nggak bisa keluar, obatnya cukup efektif dan bekerja, jadi cairannya jadi ngeplong. Kalau udah ngeplong lagi ya nggak apa-apa. Apakah kesininya akan ada sequel, ada gejala sisa? Sepanjang dia tidak ada keluhan saat ini, sepertinya mungkin udah bersih pada waktu itu. Tapi kalau memang Ibu ragu, enggak. Tapi kalau saat ini tidak ada keluhan dan waktu pada saat terakhir diperiksa itu udah ngeplong, mungkin waktu itu akut mungkin kejadiannya. Jadi kemudian udah dibersihkan, udah ngeplong, jadi nggak usah khawatir. Oke, terima kasih jawabannya Dok. Nah ini tadi udah 2 yang dari Raisen, 1 dari chat room. Sekarang kita 1 lagi dari chat room nih Dok ya. Iya, siap. Mangga dokter dari sahabat Potats Isma Endah ya, tadi kalau nggak salah ya. Dok mau tanya, nah itu apa tuh Dok? 9 tahun, ya. Darah dari telinga semingguan. Sebelum saya tetes telinga. Nah, dari Ibu Isma ya, Ibu Isma. Iya. Jadi keluar darah dari telinga itu bisa ada 2 kemungkinan. Bisa darahnya dari liang telinga, mungkin kekorek, kecolok. Kalau dari liang telinga, mungkin hanya kulitnya saja yang luka. Nah, atau bisa juga darahnya dari gendang telinga. Nah, kalau hanya dari liang telinga yang kecowet atau terluka, kita nggak usah terlalu khawatir karena itu kulit. Kulit mah kalau luka beberapa hari juga
udah nutup lagi. Yang kita khawatirkan kalau keluarnya adalah dari gendang. Kalau ternyata itu adalah gendang, dia keluar darah dari sana, yang kita takutkan adalah gendangnya bolong. Nah, jadi kalau misalnya betul dari liang, ya sudah, palingan ya infeksi saja, beberapa hari akan mereda. Tapi kalau dari gendang, keluar darah, gendangnya bolong, nanti jadinya kecongean itu, nanti seumur-umur dia akan bolong. Nah, tadi disebutkan dikasih obat tetes. Terus terang, saya jangankan misalnya pasien, misalnya ibu saya sendiri atau kakak saya sendiri nelfon, "Vi, ini telinga begini-begini, kasih obat tetes apa ya?" Saya nggak mau ngasih kalau saya tidak tahu ada apa di dalam telinga. Karena obat tetes telinga itu macam-macam. Ada antibiotik, ada anti nyeri, ada obat tetes yang khusus untuk gendang telinga bolong, ada obat anti tetes yang khusus untuk telinga enggak bolong. Nah, kita nggak tahu di dalamnya apa. Sering-sering pasien saya datang, "Dok, saya udah beli ini Vital, dok saya udah beli ini ear oil." Kita nggak tahu di dalamnya apa. Kalau ternyata gendang bolong, dikasih obat tetes yang tidak untuk gendang bolong, cairannya masuk ke dalam gendangnya menjadi ototoksik. Ototoksik itu beracun untuk pendengaran. Atau sebaliknya, misalnya dia jamur, dikasih obat tetes yang untuk infeksi, jamurnya makin tumbuh. Jadi saya karena keluhan telinga itu pasti keluhannya hampir sama, ya nyeri. Sama kayak mata misalnya, matanya merah. Apa merah karena kecolok, apa merah karena infeksi, apa merah karena glukoma. Nah, obat tetesnya berbeda-beda. Misalnya dia karena kecolok dikasih obat glukoma, nanti makin bahaya. Nah, sama tetes telinga juga gitu. Misalnya keluhannya nyeri. Apa nyerinya karena jamur, apa nyerinya karena infeksi, apa nyerinya karena gendangnya bolong, apa nyeri. Dikasih obat tetes yang tidak pada tempatnya. Jadi yang paling kita khawatirkan adalah kalau itu bolong. Jadi kalau saran saya, jangan pakai obat tetes yang kita tidak tahu di dalamnya masalahnya apa dan obat tetesnya apa. Kalau ke apotek itu ini Vital ear oil, nggak usah. Mending ke dokter aja, sempet-sempetin. Ya, kalau tadi lagi pandemi, Dok, ya udah mau amannya ke praktek pribadi atau ke klinik. Biasanya orang tidak banyak. Kalau memang khawatir, anaknya tunggu dulu di mobil, mamahnya atau papahnya yang turun daftar. Nah, begitu udah dapat nomor, ini dia jamnya, dia jam 17, baru jam 17 kurang 5 baru naik ke dalam. Seperti itu. Kalau dan tetap pakai masker gitu. Jadi kalau memang ada beberapa hal yang kita tidak bisa digantikan dengan beda. Kalau misalnya penyakit lain gitu nggak dilihat, "Dok ada batuk nih, batuknya seperti ini," mungkin kita bisa kasih obat. Tapi kalau telinga, kalau kita nggak lihat, rada ragu. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Evi. Jadi memang benar-benar harus ada diagnosa yang pasti ya, Dok ya? Harus dilihat ya. Jadi kalau kata orang-orang dulu kan, "Ini anak dibilangin nggak denger-denger, dasar kupingnya nggak bolong," katanya dia bilang gitu ya. Padahal kalau kupingnya bolong malah sakit ya, nggak boleh. Oke Dok, balik ke Resen. Resen ini ada dari Mbak sahabat Potats Armala Devi ya, Armala Dewi, mohon maaf. Sahabat Potats Armala Dewi, mana host? Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Iya, makasih nih Pak. Halo. Assalamualaikum dokter. Salam Ibu Dewi ya? Panggilnya Ibu Dewi. Iya, saya dari Lampung Bu. Ini cerita anak saya sekarang udah umur 11 tahun. Dulu waktu dari lahir, umur 1 bulanan, saya itu curiganya suka kalau mandi kan, itu suka cium-cium telinganya itu. Nah, ternyata agak bau, saya curiga di situ. Nah, kebetulan karena kita di perumahan, kebetulan suami saya dokter mata, jadi tinggal di perumahan. Jadi saya tanyalah sama dokter THT di sana. Coba kita cek, katanya bawa ke rumah sakit. Ternyata memang waktu itu refleks isap dia itu lemah. Jadi dia tidak bisa mimik langsung ngasih ke saya. Jadi saya sendokin. Nah, dari situ ketahuan dia mimiknya itu karena hisapnya lemah. Jadi disendokin sedikit-sedikit.
pikir saya karena posisi atau apa yang salah, saya ini, jadi suka menumpuk cairannya itu di telinga, bekas sisa-sisa susu sama mandi. Iya. Akhirnya dibersihkan, di-spuling sama dokter THT. Iya. Pikir saya cukup sekali, rupanya rutin itu selalu. Saya curiga. Jadi sejak kejadian itu saya selalu mencium telinga. Kalau udah nggak enak baunya, saya langsung konsultasi. Itu sampai umur 3,5 tahun. Iya. Nah, setelah itu tidak ada masalah lagi. Karena terakhir cek saya ke dokter THT pas pindah ke Lampung, dulu dia lahirnya di Bengkulu. Jadi waktu cek ke Lampung, saya tanya, ini gimana dok? Udah katanya nggak apa-apa, karena waktu tempo hari sempit sekali, kecil katanya lubang ininya. Jadi makanya suka kemasukan katanya gitu. Nah, saya karena pengalaman dia suka bener kayak gitu tuh, saya nggak pernah sama sekali sampai sekarang umurnya 11 tahun nggak pernah sama sekali saya pakai cotton bud bersihkan sendiri, nggak pernah. Nah, karena udah dinyatakan aman, akhirnya saya nggak pernah lagi ke dokter THT untuk membersihkan. Tapi sejauh ini, menurut saya pribadi nggak ada masalah dok. Cuman saya dengar dari penjelasan dokter tadi, dengan dia mengunyah karena makan sayuran, saya baru nyambung. Dia anak saya ini tipikal kalau makan nasi itu sedikit, tapi sayuran dia doyan, apa aja dia masuk. Nah, sejauh ini saya pengamatan saya memang nggak masalah. Ini menurut pribadi saya, karena kalau sehari-hari dia lebih dominan ke saya, jadi nggak ada masalah pikir saya. Nah, itu kira-kira apakah perlu saya cek lagi ke dokter THT untuk memastikan atau memang harus kontrol rutin atau gimana dok? Biar untuk memastikan setelah saya mendengar penjelasan dari dokter ini. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Bu Dewi ya. Jadi juang nih Bu Dewi ya. Jadi waktu kecil, ya itu tadi kembali lagi, waktu kecil kan anak-anak itu mukanya lebih rendah. Jadi tubanya lebih rata, kemungkinan untuk terjadi penumpukan cairan lebih gampang. Kemudian seiring waktu, dia wajahnya kan bertumbuh, mukanya makin panjang, tubanya makin menurun. Nah, makin menurun, si cairannya sudah tidak bermasalah lagi. Terus gerakan rahangnya bagus, dan si liang telinganya kan dia bukan membesar, liang telinganya ikut membesar. Liang telinga ikut membesar, jadi dia untuk keluarin cairannya sendiri udah lebih bisa. Jadi kalau memang saat ini tidak ada bau, terus dia makan sayur buahnya bagus, gerakan rahangnya bagus, tidak ada keluhan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ibu misalnya ini dilihat aja pakai senter, kalau ibu lihat sebenarnya kalau pakai senter aja sih bisa kelihatan sampai ke dalam, ke liang, nggak ada hitam-hitam, nggak ada yang numpuk, nggak ada apa, nggak ada yang bau, nggak apa-apa. Sama seperti saya juga tidak bertahun-tahun, 5 tahun nggak pernah dikorek ya karena itu gerakan rahangnya seimbang, jadi nggak masalah. Karena berbeda-beda, ada orang yang memang kotorannya tidak menumpuk banyak, ada orang yang memang jenis kulitnya kering, baru 5 bulan udah numpuk lagi, 5 bulan udah kotor lagi. Nah, alhamdulillah ibu anaknya rajin makan sayur buah jadi nggak numpuk. Jadi tenang aja. Alhamdulillah. Oke, terima kasih dokter. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari sahabat Potats kita di Lampung. Oke, nah ini sepertinya juga masih ada antusias nih, dokter Evi. Mudah-mudahan belum capek. Belum. Belum. Oke, terima kasih. Kita lihat di chat room-nya, dok ya. Ada dari sahabat Potats Novera Pemelia ya. Nah, mungkin dokter bisa lihat juga. 4 tahun. Iya. Oh, udah pasang gromet. Sekarang dipasang. Oke. Iya, Ibu Novela 4 tahun sudah pasang gromet. Ya itu tadi karena terjadi penumpukan cairan di telinga tengah karena biasanya penyebabnya adalah karena di belakang hidungnya sempit, terus ada amandel juga. Jadi amandel itu bukan hanya yang di rongga mulut aja. Amandel itu ada beberapa tempat. Ada yang di rongga mulut, ada yang di belakang hidung. Itu namanya adenoid. Nah, kalau si adenoid itu tadi kan kita sampaikan pada
teman-teman ADS ini wajahnya lebih pendek, si adenoidnya itu di dinding nasofaringnya itu lebih sempit, kemudian si tubanya lebih mendatar. Nah, itu jadi akibatnya terjadi penumpukan cairan. Nah, kalau anaknya ibu kan udah dipasang gromet seperti yang digambar tadi itu, supaya cairannya bisa keluar, jadi tidak numpuk di situ. Nah, apakah harus pakai alat bantu? Tergantung lagi, kalau misalnya tadi ada cairan di telinga, gangguan dengarnya bukan gangguan dengar sensori neural. Kalau hanya cairan, gangguan dengarnya konduktif atau hantaran. Nah, kalau gangguan dengar hantarannya dibuat jalan, diplongin, tidak terganggu lagi, udah dia bisa lewat suaranya. Beda kalau gangguannya adalah sensori neural atau mesinnya. Nah, kalau yang bermasalah adalah sensori neuralnya, mau nggak mau memang solusinya adalah pakai alat bantu. Jadi sebaiknya sebelum apakah harus pakai alat bantu dengar, dilakukan audiometri, tes pendengaran. Dari tes pendengaran itu akan kelihatan apakah masalahnya hanya di salurannya atau masalahnya di sensori neuralnya. Kalau masalahnya di salurannya dibenerin. Misalnya apakah harus sampai dilakukan operasi amandel. Jadi kalau saya pribadi, untuk saran operasi itu saya pertimbangannya gini, banyakkan manfaat atau mudaratnya nih gitu. Kalau memang dengan dibuang amandelnya, salurannya kebuka, cairannya keluar, terus dia memperbaiki fungsi pendengarannya, kenapa tidak? Gitu. Operasi amandel itu tidak sedahsyat, tidak mengerikan. Operasinya hanya pakai kamera masuk, terus yang amandelnya dibersihkan. Nah, tujuannya adalah supaya saluran sepanjang alat dengar itu ngeplong. Nah, kalau memang bisa dibuang, amandelnya dibersihkan, tujuannya supaya ngeplong, nggak usah pakai gromet lagi, fungsi pendengarannya kembali normal, ya lebih sepadan, worth it dilakukan tindakan itu. Nah, tetapi kembali lagi tadi sebelum dilakukan itu kita tes dulu fungsi pendengarannya, apakah memang hanya salurannya yang terganggu atau selain saluran terganggu mesinnya juga terganggu. Nah, kalau memang mesinnya terganggu, sensor ya mau nggak mau memang solusinya alat. Jadi itu ada pemeriksaan tambahannya Ibu Novela, pemeriksaan audiometri namanya biasanya. Pasti dokternya akan menyarankan untuk audiometri dulu. Tapi kalau memang sensorinya bagus, hanya saluran, tidak ada salahnya salurannya dibersihkan. Sepadan kok. Kedepannya ngeplong enak. Nggak bolak-balik pasang gromet. Gitu. Iya. Penjelasannya udah jelas banget dari Dokter Evi ya. Semoga terjawab pertanyaan untuk sahabat Potat. Ini juga mungkin ada beberapa pertanyaan masih seputar membersihkan telinga, tapi tadi sudah disampaikan panjang lebar di depan oleh Dokter Evi bahwa membersihkan telinga itu tidak boleh ya, dilarang. Ya yang boleh hanya bagian-bagian luarnya aja, pinggir-pinggirnya aja, ya bagian luar, pinggir-pinggirnya, tapi jangan sampai dicolok-colok di dalam pakai cotton bud dan sebagainya gitu. Oke, waktu berjalan sangat cepat, Dokter Evi. Kita ada satu pertanyaan lagi nih, karena waktu kita lebih kurang tinggal 10 menit lagi nih ya. Nggak berasa, kalau maunya sih emang sampai jam 2 pagi kali ya Dok ya. Boleh. Karena topiknya sangat dikuasai sama Dokter Evi, jadi Dokter Evi ini nggak ada takutnya nih mau sampai jam 2 pagi juga dijabanin nih gitu ya. Kelihatan dari jawabannya tuh sangat menguasai. Oke, yaitu dari sebentar. Sahabat Potat Ardiani ya, dokter bisa lihat ya gitu. Oke. Tes OAE apa tuh ya? Ya, tes OAE dan B hasilnya Iya. refer. Nah, oke, sip. Kita jawab. Ibu dari siapa tadi? Ardiani ya, saya pernah tes OAE dan BERA dan hasilnya refer, tapi anak saya selalu respon dengan segala suara. Apa saya harus tes BERA lagi? Kemudian yang dari sahabat Potas Novera mungkin, tadi udah ya. Oke. Silakan Dok. Ibu Ardiani, ya. Jadi kalau OAE itu adalah auto acoustic emission, menilai fungsi pendengaran
dari luar sampai ke tengah. Kalau Bera menilai fungsi pendengaran dari luar sampai ke dalam, sampai ke yang menghantarkan suaranya. Nah, kalau River itu ada dua kemungkinan. Memang suaranya tidak didengar oleh si anaknya, jadi memang bermasalah fungsi pendengarannya, atau fungsi pendengarannya mungkin baik, tapi salurannya rada bermasalah. Nah, itu makanya kalau dari hasil OAE selalu kita sarankan untuk dikuatkan tetap ada Bera. Kalau hasil OAE-nya pas, kita tidak suruh Bera. Tetapi kalau hasil OAE-nya River ini masih ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia lulus, bisa jadi nggak lulus. Tapi kalau hasilnya pas, pasti lulus. Kita nggak nyuruh Bera. Tapi kalau hasilnya River, mungkin lulus, mungkin enggak. Kita tetap Bera. Jadi tetap dilakukan Bera. Karena Bera itu lebih mendalamannya dari OAE ini. Nah, kalau tadi disampaikan, tapi respon kok, kalau ada suara dengar kok ada pintu dibanting, anaknya kaget, ada motor keluar, anaknya molek. Ya. Gangguan dengar itu tadi kita kembali lagi, gangguan dengar itu ada ringan, ada sedang, ada berat, ada sangat berat. Mungkin dia gangguan dengarnya di sedang, bukan di berat. Jadi suara pintu dibanting dia dengar, tetapi kalau orang bicara dia nggak dengar. Atau mungkin dia dengar kalau orang bicara, tapi misalnya kayak gini nih, kita ada yang manggil, Dek udah makan belum? Mungkin dia dengar ada mamanya bicara, tapi yang dia sampai mungkin tidak sama seperti kita. Misalnya kita minus 5, ada tulisan di situ, ada tulisan dilarang duduk di sini. Nah, karena saya nggak pakai kacamata, saya lihat ada tulisan di situ, ada huruf di situ, tapi saya nggak kebaca itu hurufnya apa. Sama, gangguan dengar juga seperti itu. Dia mendengar, tetapi tidak jelas apa yang disampaikan. Nah, jadi tergantung derajatnya. Jadi kalau ada OAE-nya sudah River, tidak ada salahnya Bera tetap dilakukan. Jangan tidak dilakukan. Lakukan saja Beranya. Kalaupun misalnya memang Bera hasilnya bermasalah, tidak seperti yang diharapkan, jangan denial. Karena saya sering dapat pasien, pas menyampaikan, Bu, hasil Beranya tidak sesuai yang diharapkan nih, harusnya dia di 20 desibel mendengar. Ini sampai 40 desibel, 50 desibel dia tidak mendengar. Kalau hasil Bera itu biasanya tidak mungkin false negatif, tidak mungkin salah. Kalau memang hasilnya keluarnya tidak mendengar di 30 ya dia tidak mendengar, atau di 40, di 50 dia tidak mendengar. Ya sudah gitu. Dan kalau memang hasilnya seperti itu, tidak apa-apa, bisa kita perbaiki. Kita sekarang itu teknologinya udah lebih canggih, kita bisa pakai alat bantu, atau yang lebih canggih lagi kita bisa cochlear implant. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih gitu. Karena kalau memang, ya itu saya suka bilang ke pasien, kalau kita juga kan nggak bisa milih lahir dari orang tua mana. Nah, kita juga nggak bisa milih punya anak yang bagaimana. Pasti kalau kita dapat anaknya bagaimana seperti itu, berarti Allah ngasihnya ke kita itu memang udah pilihan gitu. Tidak sembarang orang dapat anak yang spesial seperti itu. Jadi kalau misalnya gangguan dengar, berarti kan spesial nih gitu. Saya punya pasien, dia gangguan dengar berat kanan kiri, sekarang udah tamat kedokteran. Tidak tahu kalau dia gangguan dengar, karena dia pakai kerudung. Alat bantunya di dalam, orang tidak tahu. Yang hebat siapa? Bukan anaknya, ibunya. Ibunya itu sampai ikut waktu zaman dia kecil belum banyak mungkin komunitas gangguan dengar, komunitas tuli. Ibunya bikin jadi ketua komunitas. Pokoknya segala daya dan upaya lah. Jadi kalau pada orang tua yang spesial bukan anaknya, orang tuanya. Ya kan, Ayah Bagas? Betul banget. Terima kasih, terima kasih.
Saya jadi terharu nih, Dokter Evi. Karena emang bener banget ya, seperti tadi saya di awal udah sampaikan bahwa memang Allah sudah memilih orang tua Potats ya, sahabat Potats untuk membesarkan, mendidik, Betul. merawat anak-anak spesial seperti ini. Dan juga Mm-mm. alhamdulillahnya kita itu sahabat-sahabat Potats ini selalu juga dikelilingi oleh orang-orang baik seperti Dokter Evi yang selalu bisa ngasih banyak informasi, ngasih banyak ilmu. Mudah-mudahan dijabah, Bu, dikasih pahala yang berlipat ganda untuk ilmunya malam hari ini. Oke, Dokter Evi, waktunya berjalan cepat. Sebelum kita tutup, kalau nggak salah kemarin sahabat Potat sudah mengirimkan souvenir ya ke tempatnya dokter. Oh, udah ada. Terima kasih. Udah Sahabat, di... emang tahu aja saya tuh suka bawa minum. Suka bawa. Dapat udah dapat merchandise-nya udah ada. Terima kasih banyak, terima kasih. Alhamdulillah ini sangat kepake pisan. Kepake banget. Oke, semoga berkenan untuk merchandise-nya, Dokter Evi. Ya. Banget, keren banget. Yeah. Jangan dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari harganya, katanya dok. Oke, sebelum kita tutup malam hari ini, kita foto dulu seperti biasa. Kebiasaan di webinar di mana-mana kita foto dulu gitu ya, rame-rame foto virtual, foto lagi masa COVID, jadi kita fotonya gini. Yang belum nyalain videonya, monggo sahabat Potats silahkan dinyalakan videonya. Nanti akan di foto oleh hostnya dari Yayasan Potats ya. Silakan dinyalakan dulu. Kita kasih waktu beberapa saat. Oke, silakan. Semuanya, Bu. Tunggu ya. Coba dicek. Ibu Junika. Saya hitung aja ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi, tunggu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, Pak. Oke, terima kasih host. Baik, sahabat Potats sekalian, sebelum saya tutup, tadi sudah kita sampaikan, mendengarkan langsung paparan begitu banyak dan sangat bermanfaat dari Dr. Evi Safila, SP THTKL. Ini THTKL apa nih ya dok, perpanjangannya dok? Kalau KL itu kepala leher, jadi tumor-tumor di kepala leher seperti tumor nasofaring semua sekarang ke THT. Jadi kalau THT itu kan hanya telinga, hidung, tenggorok, tumornya dimasukkan kepala leher. Jadi semua dari kepala leher kecuali mata sama otak. Jadi kalau orang THT itu nggak punya otak. Nggak punya mata, nggak punya otak, sisanya punya THT. Iya, nggak masalah Bu, itu bisa dipesan di sop kambing nanti Bu. Oke, buat sahabat Potats yang masih ingin berdiskusi atau chat dengan Dr. Evi, itu bisa ikut di IG-nya ya, Instagram-nya Dr. Evi itu silahkan di-follow, yaitu @evi.safila. Ya, Instagramnya adalah evi.safila, kemudian Facebooknya atau Evi-nya adalah Evi Safila disambung ya. Safilanya itu Evi-nya itu EVY, kemudian SHAVILLA ya. Betul ya dokter ya? Iya. Iya. Oke, silahkan di chat room. Ya, silahkan di-follow IG-nya dan Facebook-nya. Baik sahabat Potats sekalian, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Sekarang sudah jam 8.30, waktu kita tidak banyak lagi.
atas nama moderator dan juga panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama juga kepada Dr. Evi yang telah begitu banyak memberikan informasi, memberikan pengetahuan, memberikan masukan, dan berbagai macam untuk kesehatan daripada anak-anak tercinta kita, anak-anak Down syndrome, yang memang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk dijaga, dibesarkan, disayangi, dan dicintai. Karena mereka adalah anak-anak yang istimewa. Untuk itu, sebelum saya tutup, mungkin ada satu ini. Oh iya, sertifikat. Sertifikat kita ada sertifikat yang mana host? Coba silakan tampilkan sertifikatnya. Nah, ini ada satu sertifikat yang dikeluarkan oleh Yayasan Potats yang ditandatangani oleh Mbak Olive ya sebagai Ketua Yayasan Potats. Kita akan nanti sampaikan ke Dr. Evi. Yayasan Potats mengucapkan terima kasih kepada Dr. Evi Safila atas kesediaan menjadi narasumber dalam webinar Gangguan Telinga pada Penyandang Down Syndrome. Sama-sama, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata ya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sama-sama Dr. Evi, salam dari kita, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Dr. Evi dan sahabat Potats sekalian yang saya cintai dan saya sayangi, dan juga anak-anak yang kita sayangi dan cintai. Sebagai moderator saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Untuk itu kita undur diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di acara Potats yang akan datang. Terima kasih. Aku ada,